Bab 141. Tawa Jian Wuchen menggema liar, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Ia sebelumnya menyatakan akan mengalahkan Lu Ming dalam 3 jurus dengan seluruh kekuatannya. Kini Lu Ming justru mengatakan hal yang sama. Baginya, itu penghinaan terbesar. Lu Ming tetap tenang. Baginya tanpa kekuatan, semua kesombongan hanyalah bahan tertawaan. Jian Wuchen membalas dengan nada dingin, menyebut nama Qiu Yue dan mengungkap obsesi serta amarahnya. Sejak tangan gadis itu digenggam Lu Ming, kebencian telah berakar dalam dirinya. Ia bersumpah akan mematahkan tangan itu, menghancurkan anggota tubuh Lu Ming, melumpuhkan kultivasinya, lalu mengusirnya dari sekte pedang mistik. Lu Ming menjawab dengan sikap acuh. Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar Jian Wuchen. Wajahnya berubah buas, niat membunuhnya meledak tanpa kendali. Pedang terhunus. Jian Wuchen menerjang dengan 8 tebasan giok kuno. Energi pedang sebening kristal melesat seperti badai, mengurung Lu Ming dari segala arah. Tombak api tunggal muncul di tangan Lu Ming. Satu sapuan menghadirkan cahaya merah laksana bulan purnama berdarah. Seluruh energi pedang hancur seketika. Tombak terus meluncur lurus ke arah wajah Jian Wuchen. Dalam sekejap, amarah Jian Wuchen berubah menjadi hawa dingin ketakutan. Ia mundur tergesa, mengangkat pedang untuk menahan. Dentangan keras mengguncang udara. Api kehancuran menyambar wajahnya. Tubuhnya terlempar puluhan meter. Semua murid perunggu dan perak terdiam. Satu serangan saja sudah cukup membuat Jian Wuchen terpukul mundur. Perkembangan Lu Ming dalam 2 bulan terakhir benar-benar melampaui nalar. Di pegunungan tepi laut dahulu, Lu Ming hanya memakai sebagian kecil kekuatannya. Kini, puncak tingkat 9 ranah master, teknik naga perang sejati tingkat ketiga, serta teknik tombak pengendali api yang telah menembus batas membuat kekuatannya berlipat ganda. Jian Wuchen meraung, tak mau menerima kenyataan. Ia mengerahkan jurus pembunuh jiwa dari 8 tebasan giok kuno. Cahaya pedang menyatu dengan tubuhnya, memancar kilau yang bahkan mengguncang jiwa. Lu Ming memusatkan tenaga. Satu hentakan tombak mengguncang tanah, jurus runtuh gunung dilepaskan dengan kekuatan lebih besar. Energi pedang kembali hancur. Kali ini Jian Wuchen tak mampu menahan. Darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya menghantam bukit batu buatan hingga hancur berkeping. Sorak-sorai meledak. Tekanan dan penghinaan sebelumnya terbayar lunas. Jian Wuchen yang tadi angkuh kini berantakan. Namun ia tetap meraung, menyebut semua orang sampah, membanggakan garis keturunan istimewanya yang dianggap paling mulia. Lu Ming hanya menggeleng pelan. 1 langkah lagi tersisa. Ia tak berniat memperpanjang. Tatapannya beralih ke pemuda yang memeluk pedang. Ia menantang keduanya sekaligus. Keheningan menyelimuti halaman. 1 lawan 2. Wajah Jian Wuchen memerah oleh rasa dipandang rendah. Ia memanggil rekannya untuk menyerang bersama. Pemuda itu menghunus pedang perang. Energi pedang mengaum ke langit. Kilatan darah muncul ketika garis keturunan pedang perang kuno bangkit di atas kepalanya, memperkuat aura hingga memuncak. Di sisi lain, garis keturunan pedang perang kuno milik Jian Wuchen juga muncul. Energi pedang dan kekuatan logamnya melonjak ke puncak. Keduanya meledakkan seluruh kekuatan. 2 teriakan membelah udara. Cahaya pedang dan energi tajam menutupi separuh langit, membuat banyak murid perak berubah wajah. Garis keturunan istimewa memang menakutkan. Melawan musuh lebih kuat bukan hal mustahil bagi mereka. Di tengah tekanan itu, aura dahsyat bangkit dari tubuh Lu Ming. Kekuatan api menyembur liar, membakar udara di sekelilingnya. Bab 142. Dengungan tajam memenuhi udara saat Lu Ming menusukkan tombaknya 2 kali berturut-turut. Kedua serangan itu melesat secepat kilat, bagaikan 2 meteor berapi yang membelah langit. Kobaran api menyala terang, menyilaukan pandangan. Ledakan dahsyat mengguncang lapangan. Dari titik benturan 3 kekuatan itu, gelombang energi pedang, cahaya bilah, dan semburan api tombak menyapu ke segala arah. Para tetua berjubah perak segera membentangkan lapisan pelindung untuk melindungi murid-murid serta perabot di belakang mereka. Di tengah kekacauan itu, sebilah pedang dan 1 pedang perang terpental jauh. 2 jeritan menyayat terdengar bersamaan ketika 2 sosok terlempar dan darah berhamburan di udara. Jian Wuchen dan pemuda pembawa pedang terhempas ke tanah dalam keadaan mengenaskan. Saat cahaya meredup, Lu Ming berdiri tegak di tengah lapangan dengan tombak di tangannya, tak bergeming sedikitpun. Ia menang. Seorang diri ia menghadapi 2 jenius aula kilin, dan mengakhiri semuanya hanya dengan 1 gerakan. Pakaian kedua lawannya terkoyak, tubuh mereka penuh luka.
Luming melangkah perlahan mendekati Jian Wuchen, menatapnya dari atas dengan dingin. Ia telah berjanji menuntaskan dalam 3 langkah, dan tepat 3 langkah telah berlalu. Jian Wuchen menatapnya penuh kebencian, dan bersumpah akan membalas di masa depan. Luming hanya mencibir. Ancaman tanpa kekuatan hanyalah omong kosong. Jian Wuchen meraung seperti binatang terluka, bersumpah akan menyiksa dan mempermalukan, membalas berkali-kali lipat penghinaan hari ini. Senyum Luming tetap terukir, tetapi niat membunuh yang membeku terpancar dari matanya. Ia membenci ancaman. Ancaman harus dihentikan sebelum menjadi bencana. Ketika Jian Wuchen menyadari tekad di mata itu, hawa dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke puncak kepalanya. Ia mencoba memohon, tetapi sudah terlambat. Tombak panjang menembus dantian Jian Wuchen, menghancurkan siklon energi di dalamnya. Seketika itu juga, jeritan memilukan menggema. Semua orang tersentak. Luming benar-benar melumpuhkan kultivasi jenius Aula Qilin yang memiliki garis keturunan istimewa dan selama ini dilindungi sekte. Keheningan menyelimuti lapangan. Tindakan itu tegas, tanpa ragu, dan tanpa belas kasihan. Namun Jian Wuchen masih meraung, mengancam bahwa sekte pasti akan membelanya. Luming menatapnya dengan tenang dan menyebutnya bodoh. Ia lalu mengajukan pertanyaan sederhana tentang apa yang selama ini menjadi sandaran Jian Wuchen. Garis keturunan istimewa dan bakatnya. Semua kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain bersumber dari sana. Ia merasa sekte wajib melindungi dan membesarkannya karena keistimewaan itu. Luming menjawab dengan tenang bahwa bakat yang dibanggakan itu kini lebih rendah daripada sampah di hadapannya. Jika nilai dan bakatnya jauh melampaui Jian Wuchen, apakah sekte akan menghukumnya demi seseorang yang telah lumpuh dan tak lagi bernilai? Setiap kata itu menghantam batin Jian Wuchen seperti petir. Ia menyadari kebenaran pahit tersebut. Sekte tidak akan menghukum seorang jenius luar biasa demi seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia meraung putus asa, tak mampu menerima kenyataan. Semua orang di tempat itu memahami logika yang sama. Bakat Luming telah mencapai tingkat yang dapat disejajarkan dengan para jenius puncak sekte. Garis keturunan istimewa biasa tak lagi berarti dibandingkan potensinya. Luming tak lagi memedulikan Jian Wuchen yang tergeletak seperti lumpur. Ia memerintahkan agar orang itu dibawa pergi karena hari itu adalah hari istimewa Zhang Muyun. Pemuda pembawa pedang dan pemuda bertubuh kekar yang sebelumnya angkuh kini ketakutan. Mereka segera menyeret Jian Wuchen keluar dari halaman pertunjukan tari pedang. Badai yang mengancam kehormatan peringkat perunggu pun berakhir dengan cepat berkat kedatangan Luming. Bab 143. Hari itu benar-benar dipenuhi kejutan dan perubahan yang tak terduga. Pada awalnya Jian Wuchen dan rombongannya datang dengan keangkuhan dan kekuatan yang luar biasa. Mereka hampir menyapu bersih seluruh jenius peringkat perunggu. Jian Wuchen tak terkalahkan di daftar perunggu, bahkan Zhang Muyun pun akhirnya kalah di tangannya. Semua orang mengira kehormatan peringkat perunggu akan runtuh hari itu. Namun pada saat genting, Luming muncul. Dengan kekuatan yang mendominasi, ia menghancurkan para jenius Aula Qilin dan bahkan melumpuhkan Jian Wuchen. Keadaan berbalik sepenuhnya. Bukan saja reputasi peringkat perunggu tidak jatuh, justru terangkat lebih tinggi karena keberadaan Luming. Para murid dari keempat aula menyadari bahwa Aula Qilin yang misterius itu tidaklah tak terkalahkan. Memiliki garis keturunan istimewa bukan berarti tak bisa dikalahkan oleh orang biasa. Sebelumnya Duan Mulin telah menaklukkan Aula Qilin dan dikenal sebagai kepala 4 jenius besar. Kini Luming mengikuti jejak itu. Keyakinan para murid pun semakin kokoh. Luming kemudian berbalik kepada Zhang Muyun dan menyebut kemenangannya sebagai hadiah. Zhang Muyun tertawa lebar dan mempersilakan Luming duduk di sisinya. Medan pertempuran segera dibersihkan. Meja dan hidangan kembali ditata. Jamuan dimulai dengan suasana meriah. Tak lama kemudian, para murid mulai bersulang untuk Zhang Muyun. Setelah itu satu persatu mereka mendekati Luming. Lingkong membawa kendi anggur dan menyatakan kekagumannya. Ia belum pernah benar-benar mengakui siapapun sebelumnya. Tetapi hari itu ia mengakui Luming. 3 mangkuk besar diteguknya lebih dulu. Luming berdiri dan meneguk 3 mangkuk tanpa ragu. Duan Gang ikut maju, demikian pula yang lain. Luming tidak menolak satupun. Ia minum dengan terbuka dan tanpa kesombongan, membuat kesan orang terhadapnya semakin baik. Suasana menjadi hangat dan penuh semangat. Hanya murid Aula Harimau Putih yang tampak muram. Semakin kuat Luming, semakin tidak menguntungkan bagi keluarga Duanmu. 3 putaran minum berlalu dengan cepat. Di arena mereka mungkin lawan, tetapi di luar arena mereka adalah murid sekte pedang mistik yang sama.
Tanpa dendam pribadi dan dengan semangat muda yang membara, hubungan mereka cepat menjadi akrab. Cheng Feiyan yang gagah berani memanfaatkan kesempatan sebagai sesama murid Aula Burung Vermilion untuk memaksa Lu Ming minum sebotol penuh. Pada akhirnya ia sendiri yang mabuk, wajahnya memerah dan matanya berkabut, membuat Ling Kong dan yang lain bersorak riuh. Para tetua berjubah perak menyaksikan dengan tatapan penuh harapan. Inilah semangat dunia persilatan dan gairah masa muda. Mereka bersaing tetapi tetap menjunjung persahabatan. Kelak merekalah pilar masa depan sekte. Menjelang malam jamuan berakhir, semua kembali ke kediaman masing-masing. Malam itu Lu Ming tidak berkultivasi, ia tidur lelap. Keesokan harinya saat terbangun matahari sudah tinggi, tubuhnya terasa ringan dan segar. Ia membuka pintu dan keluar. Di halaman Pangxi baru kembali dengan wajah berseri. Ia segera memuji kehebatan Lu Ming yang mengalahkan jenius Aula Qilin hanya dalam 3 jurus. Berita itu telah menyebar ke seluruh sekte. Lu Ming hanya tersenyum dalam hati. Kecepatan penyebaran berita memang luar biasa. Pangxi kemudian dengan bangga menceritakan bahwa ia ikut terkenal karena sekamar dengan Lu Ming. Kemanapun ia pergi, murid perempuan mengerumuninya untuk menanyakan segala hal tentang Lu Ming, mulai dari kesukaan hingga tipe gadis yang disukai. Lu Ming terkejut. Pangxi dengan polos mengaku telah menceritakan semua yang ia tahu. Dengan santai ia mengatakan bahwa Lu Ming menyukai wanita dewasa dan sudah memiliki pasangan, yaitu Mulan. Lu Ming hampir terjatuh mendengarnya. Ia menatap Pangxi dengan kaget. Pangxi menjelaskan bahwa ia mendengar cerita dari seseorang yang sedang patah hati dan merasa kesimpulan itu masuk akal. Lu Ming hanya bisa menggertakkan gigi. Ia merasa salah berteman. Jika kabar itu sampai ke Mulan, entah bagaimana ia harus menjelaskannya. Pangxi justru merasa tindakannya efektif karena banyak gadis mundur dengan wajah sedih dan berjanji tidak akan mengganggu Lu Ming lagi. Lu Ming hampir muntah darah. Ia hanya bisa menghela napas panjang dan berkata ingin sedikit kedamaian. Setelah Pangxi kembali ke kamar, Lu Ming berdiri termenung. Ia mempertimbangkan apakah perlu menjelaskan semuanya kepada Mulan, tetapi akhirnya memilih mengabaikannya. Ia malah terkekeh sendiri. Mulan memang sangat cantik hingga wajar jika orang salah paham. Lebih dari setahun sejak memperoleh kuil tertinggi dan garis keturunan yang terlahir kembali, Lu Ming tak pernah berhenti berlatih. Ia tegang setiap hari tanpa jeda. Kini ia memutuskan untuk beristirahat beberapa hari. Terlalu memaksakan diri sama buruknya dengan bermalas-malasan. Sudah waktunya memberi dirinya sedikit kelonggaran. Bab 144. Selama 7 hari berikutnya, Lu Ming menikmati masa istirahat sepenuhnya di puncak Burung Vermilion. Ia berjalan menyusuri berbagai sudut indah wilayah itu, menenangkan pikiran dan tubuhnya setelah rangkaian peristiwa menegangkan yang baru saja dilalui. Setiap hari ia hanya memerlukan 2 jam untuk mengolah teknik naga perang sejati dan menempa ki sejatinya. Selebihnya ia gunakan untuk memulihkan kondisi batin, menyingkirkan tekanan, emosi negatif, serta segala beban pikiran. Setelah 7 hari, semangatnya kembali penuh. Tubuh dan pikirannya berada dalam keadaan paling jernih. Suatu hari, Pangxi menemuinya di halaman dan menyampaikan bahwa akan ada kuliah mengenai pengetahuan dasar alkimia. Lu Ming langsung tertarik. Walaupun ia bukan seorang alkemis dan tidak berniat menjadi pramupil, pemahaman dasar mengenai tanaman obat dan ramuan spiritual sangat penting bagi seorang kultivator. Di alam liar, banyak tumbuhan berharga yang hanya dapat dimanfaatkan jika dikenali dengan benar. Kesalahan dalam memetik atau mengolahnya dapat menghilangkan khasiatnya. Selain itu, teknik naga perang sejati yang ia latih membutuhkan berbagai bahan untuk diracik. Walaupun sudah tersedia resep rahasia dalam teknik tersebut, pemahaman tentang dasar pengobatan akan sangat mempermudah prosesnya. Sejak lama ia memang berniat mempelajari hal itu. Mereka pun menuju alun-alun tempat kuliah sebelumnya diadakan. Ratusan murid baru telah berkumpul. Ketika melihat Lu Ming, mereka menyapanya dengan penuh hormat. Ia telah menjadi idola di angkatannya. Walaupun berasal dari generasi yang sama, pencapaiannya jauh melampaui kebanyakan murid yang bahkan belum menembus ranah master bela diri. Banyak murid perempuan meliriknya dengan rasa kagum, namun Lu Ming berpura-pura tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, Mulan muncul sebagai pemberi kuliah. Kehadirannya membuat Pangxi terkejut. Lu Ming pun sedikit terkejut ketika pandangan Mulan sempat tertahan padanya sebelum kembali tenang. Mulan memulai kuliah dengan penjelasan tentang dasar-dasar alkimia dan identifikasi tanaman obat. Ia menjelaskan dengan rinci dan sistematis. Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Ia menyerap banyak pengetahuan baru,
dan bahkan sempat bertanya-tanya apakah Mulan juga memiliki keahlian lain di luar yang selama ini diketahui. Setelah kuliah berakhir, Mulan meminta Lu Ming untuk tetap tinggal. Para murid yang lain saling berbisik sebelum akhirnya meninggalkan alun-alun. Tak lama kemudian, hanya mereka berdua yang tersisa. Mulan memulai pembicaraan dengan menyinggung kemenangan Lu Ming atas seorang jenius dari Aula Qilin. Ia mengakui bahwa pencapaian itu melampaui dugaannya, namun ia segera mengingatkannya bahwa dunia luar jauh lebih luas daripada kerajaan matahari yang berkobar. Benua hutan belantara ilahi dipenuhi kerajaan dan para jenius sejati yang kekuatannya melampaui apa yang terlihat saat ini. Prestasi Lu Ming memang luar biasa, tetapi masih terdapat jurang besar dibandingkan para monster sejati di luar sana. Ia menasihatinya agar tetap fokus pada kultivasi dan tidak teralihkan oleh hal-hal lain pada usia yang masih muda. Lu Ming memahami bahwa pembicaraan itu mengarah pada sesuatu yang lain. Dengan sengaja, ia berpura-pura tidak tahu. Mulan akhirnya mengungkapkan bahwa beredar desas-desus di kalangan murid yang menyatakan bahwa Lu Ming menyukainya. Lu Ming menunjukkan keterkejutan yang dibuat-buat. Ia menatap Mulan dengan saksama, membuat wanita itu merasa canggung dan gelisah. Wajahnya memerah dan tatapannya tampak goyah. Lu Ming mendekat dengan senyum samar seolah hendak mengakui sesuatu. Ketegangan sesaat menggantung di udara. Namun pada akhirnya, ia menyatakan bahwa rumor itu tidak benar. Ia berbalik dan pergi dengan tawa ringan meninggalkan Mulan dalam keadaan bingung dan kesal. Setelah beberapa saat, Mulan menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dalam kejengkelan. Di kejauhan, Lu Ming merasakan hawa dingin tanpa sebab. Ia bergumam dalam hati, namun mengingat ekspresi Mulan barusan membuat suasana hatinya membaik. Tak lama kemudian Pang Xi muncul dari balik semak-semak, menunggu kabar dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat senyum Lu Ming, ia menyangka bahwa pengakuan perasaan telah berhasil. Lu Ming segera membantah dengan wajah menggelap dan menegaskan bahwa tidak ada pengakuan apapun. Ia memperingatkan Pang Xi agar tidak menyebarkan omong kosong atau mempercayai rumor tak berdasar. Dengan langkah mantap, Lu Ming melanjutkan perjalanannya, sementara pikirannya tetap fokus pada satu hal yang terpenting. Jalan kultivasi yang masih panjang terbentang di hadapannya. Bab 145. Pang Xi mengangguk berulang kali tanda memahami, sementara Lu Ming hanya menggelengkan kepala, merasa tidak berdaya menghadapi prasangka yang beredar. Tak lama kemudian mereka kembali ke asrama masing-masing. Setelah kembali, Lu Ming segera tenggelam dalam latihan. 7 hari istirahat sebelumnya membuat energi dan pikirannya kembali jernih. Kondisi tersebut memberinya kemudahan dalam memahami serta mengasah teknik bela diri yang ia pelajari. 3 hari kemudian, ia kembali menembus batas dalam teknik gerakan udara dan berhasil mencapai tahap ketiga. Tahap ini setara dengan tahap ke-6 teknik bela diri tingkat rendah kelas hitam. Pada tingkat itu, ia mampu berjalan di atas salju tanpa meninggalkan jejak serta melangkah di atas ujung rumput tanpa membengkokkannya. Kemampuan tersebut mendekati tingkat tertinggi dari teknik langkah ringan. Jika ia terus berkembang, berjalan di atas permukaan air pun bukan hal mustahil. Karena telah mencapai kemajuan pada teknik gerakan udara, Lu Ming mengalihkan sebagian besar waktunya untuk mendalami teknik naga perang sejati dan teknik logam berapi. Namun penguatan tubuh fisik berjalan lambat. Setelah beberapa bulan berlatih, tubuhnya masih berada pada tingkat bawah tahap kedua dan belum mendekati puncaknya. Untuk kultivasi, ia merasakan bahwa dirinya telah mencapai puncak ranah Master Bela Diri dan hanya tinggal selangkah menuju ranah Grandmaster Bela Diri. Berkat teknik naga perang sejati yang telah mencapai tahap ketiga, kepadatan energi esensialnya menjadi 4 kali lipat dibandingkan energi biasa. Akumulasi kekuatannya sudah mencukupi. Ia hanya perlu memolesnya hingga sempurna untuk menembus batas secara alami. Waktu berlalu cepat. 20 hari kembali terlewati dalam sekejap. Sekte Pedang Mistik kembali mengadakan hari penilaian tahunan. Genap setahun sejak Lu Ming bergabung dengan sekte tersebut. Kota Xuanjian menjadi sangat ramai oleh para pemuda dan pemudi penuh semangat yang datang untuk mengikuti seleksi. Pada hari penilaian, antrean panjang terlihat di depan gerbang gunung sekte. Mereka yang lulus ujian berkumpul di alun-alun dekat kaki gunung untuk memilih aula tempat mereka akan bergabung. Para murid dari 4 aula besar berusaha menarik perhatian para peserta baru. Di antara perbincangan yang beredar, nama Lu Ming sering disebut. Ia dikenal sebagai peringkat pertama dalam daftar perunggu Aula Burung Merah, bahkan dikabarkan mengalahkan murid Aula Qilin yang memiliki garis keturunan istimewa.
banyak peserta baru yang tergerak untuk memilih Aula Burung Merah karena mengaguminya. Sebagian bahkan menjadikannya tujuan dan teladan, bertekad merebut gelar pendatang baru terbaik tahun ini. Lu Ming yang berjalan santai melewati alun-alun menyadari bahwa namanya telah menyebar luas. Ia tidak menyangka pengaruhnya sebesar itu, bahkan membantu meningkatkan minat terhadap Aula Burung Merah. Para murid baru memandangnya dengan kagum ketika mengetahui identitasnya. Ia hanya tersenyum tipis dan terus melangkah menuju Aula Burung Merah. Hari itu ia keluar bukan sekadar untuk melihat suasana, melainkan untuk menyesuaikan kondisi sebelum menerobos ke ranah Grandmaster bela diri. Ia bukan satu-satunya yang mendekati terobosan. Setengah bulan sebelumnya ia mendengar bahwa Zhang Muyun telah mencapai ranah tersebut. Banyak jenius yang telah bertahan di daftar perunggu selama 1 atau 2 tahun kemungkinan akan memilih menembus batas dalam waktu dekat. Alih-alih kembali ke asrama, Lu Ming menuju bagian lebih tinggi dari puncak Burung Merah. Tujuannya adalah Gua Kerang, tempat kultivasi terkenal di Aula Burung Merah. Konon dahulu tempat itu adalah kediaman burung Phoenix sungguhan, sehingga disebut juga Gua Phoenix. Walaupun kebanyakan menganggapnya legenda, energi spiritual di dalamnya memang sangat kaya dan cenderung berunsur api, sangat cocok untuk terobosan. Biasanya untuk memasuki gua tersebut diperlukan poin kontribusi serta kuota terbatas setiap bulan. Namun Lu Ming memperoleh hak khusus setelah meraih peringkat pertama dalam kompetisi 4 aula. Ia diizinkan berkultivasi di sana selama 1 bulan tanpa biaya. Tak lama kemudian ia tiba di depan pintu batu besar yang menutup mulut gua. Seorang lelaki tua berjaga di sana dengan mata terpejam. Ketika Lu Ming mendekat, lelaki itu membuka mata dan memancarkan aura kuat bak gunung menjulang. Jelas ia adalah seorang ahli tingkat Grandmaster. Lu Ming menyampaikan maksudnya dan menyerahkan kartu identitas giok. Setelah memeriksa dan memastikan identitasnya, lelaki tua itu mengizinkannya masuk serta mengingatkan bahwa batas waktu yang diberikan adalah 1 bulan. Pintu batu perlahan terbuka. Lu Ming memberi hormat sebelum melangkah masuk. Di dalam gua yang dipenuhi energi spiritual berunsur api itu, ia bersiap untuk melangkah menuju ranah yang lebih tinggi dan membuka babak baru dalam perjalanan kultivasinya. Bab 146. Begitu melangkah memasuki Gua Kerang, Lu Ming segera merasakan gelombang energi spiritual langit dan bumi yang luar biasa pekat. Kepadatan energi di dalamnya lebih dari 10 kali lipat dibandingkan di luar. Ia diam-diam terkejut. Baru berada di pintu masuk saja sudah sepadat itu. Terlebih lagi jika berkultivasi lama di dalamnya, kecepatan peningkatan kekuatan pasti akan sangat menakjubkan. Namun ia memahami bahwa tempat seperti ini memiliki batas, sebab kemampuan gua menghasilkan energi spiritual tidaklah tanpa akhir. Ia terus berjalan ke dalam. Beberapa puluh meter kemudian tampak deretan ruangan batu di kedua sisi lorong, diperuntukkan bagi para murid yang datang berkultivasi. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat energi spiritual yang terasa. Setelah menempuh sekitar 100 meter, ia merasakan bahwa di titik itu energi telah mencapai tingkat paling padat di seluruh gua. Ia pun memilih sebuah ruangan batu, masuk, lalu menutup pintunya. Lu Ming duduk bersila. Dengan kilatan cahaya merah tua, garis keturunan pemakan roh muncul di belakangnya. Setelah meningkat ke peringkat 5, wujudnya menjadi lebih besar, menyerupai ular kecil yang memancarkan aura misterius. Roh garis keturunan itu membuka mulut dan menghirup kuat. Energi spiritual di sekeliling ruangan segera berputar dan mengalir deras menuju tubuh Lu Ming, diserap dan diubah menjadi aliran kekuatan murni yang memasuki meridian-meridiannya. Ia mengedarkan teknik naga perang sejati, memurnikan energi tersebut menjadi ki esensial. Kultivasinya terus meningkat, semakin mendekati ambang ranah Grandmaster bela diri. Namun ia tidak terburu-buru. Ia terus mengasah fondasi dan menstabilkan ranahnya agar terobosan nanti kokoh dan tanpa cacat. Lebih dari 20 hari berlalu dalam keheningan kultivasi. Akhirnya, saat yang dinantikan tiba. Pusaran ki di dantian berputar semakin cepat. Ki esensial di meridiannya melonjak deras seperti sungai yang meluap. Setiap aliran seolah menjelma naga kecil yang meraung. Di dalam tubuhnya terdengar getaran dahsyat, seakan guntur meledak berulang kali. Semua itu terjadi di balik keheningan ruangan batu. Energi spiritual dunia luar terus mengalir masuk, menopang proses terobosan. Setelah waktu yang tidak dapat diukur, tubuh Lu Ming bergetar hebat. Aura kuat menyembur keluar darinya, jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Kekuatan itu setidaknya 10 kali lipat dari saat ia berada di puncak master bela diri tingkat 9. Tubuhnya kini seperti pusaran tanpa dasar,
menyerap energi spiritual dengan rakus dan mengubahnya menjadi ki esensial yang lebih agung dan padat. Ia akhirnya menembus ranah Grandmaster bela diri. Dengan dorongan kehendak, ia menggerakkan ki sejatinya. Sebuah tombak merah menyala terkondensasi di tangannya. Inilah kemampuan khas seorang Grandmaster, memadatkan ki menjadi senjata nyata. Tombak itu berkilau seperti senjata spiritual sungguhan. Ketika ia mengayunkannya, tombak melesat seperti kilat dan menembus lebih dari setengah dinding ruangan batu. Begitu terlepas dari genggamannya, senjata itu kembali terurai menjadi energi dan menghilang. Ia memahami bahwa pada tingkat yang lebih tinggi, senjata ki bahkan dapat bertahan lama dan dipinjamkan kepada orang lain layaknya senjata asli. Kini kekuatan tempurnya melonjak drastis, tetapi ia tidak langsung keluar. Sisa waktu yang ada ia gunakan untuk menstabilkan dan memperkuat ranah barunya. Beberapa hari kemudian ia meninggalkan gua dan kembali ke asrama. Di halaman, ia melihat Huachi duduk sendirian dengan tatapan kosong, seakan memikirkan sesuatu yang berat. Saat melihat Lu Ming kembali, sorot matanya kembali hidup. Ia ternyata telah menunggu beberapa hari untuk berpamitan. Huachi menyampaikan bahwa ia harus meninggalkan sekte pedang mistik untuk sementara waktu karena urusan keluarga. Kepulangannya mungkin akan berlangsung lama. Lu Ming terkejut. Selama ini Huachi selalu menjadi sosok misterius, latar belakangnya tidak pernah diungkap, bahkan tingkat garis keturunannya pun tidak diketahui. Yang jelas, bakatnya luar biasa. Dalam 1 tahun ia telah naik dari master tingkat pertama ke tingkat ke-6, pencapaian yang tergolong langka. Ia juga dikenal sangat kaya, seakan memiliki latar belakang besar. Lu Ming tidak menanyakan lebih jauh. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki rahasia. Huachi kemudian menyampaikan pesan agar salam perpisahannya disampaikan kepada Pang Xi, yang beberapa hari sebelumnya menerima misi membasmi suku Dongyi dan telah menuju kota Dongke. Lu Ming terkejut mendengar kabar itu. Suku Dongyi, yang tinggal di pegunungan pesisir, dikenal mampu berkomunikasi dengan makhluk iblis dan menjadi ancaman besar bagi wilayah timur Kekaisaran Matahari Terik. 12 hari sebelumnya, mereka mengerahkan 100.000 pasukan dan merebut 6 kota sebelum akhirnya dihentikan di kota Dongke. Sekte pedang mistik pun mengeluarkan misi bagi murid 4 aula untuk membasmi Dongyi dan binatang iblis yang mereka kendalikan dengan imbalan poin kontribusi. Lu Ming memahami situasinya. Kota Dongke terletak sekitar 20.000 mil di selatan sekte, dekat pegunungan pesisir yang membentang tanpa batas. Ia berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada Pang Xi. Sebelum pergi, Huachi menyebut bahwa jika ada kesempatan, Lu Ming dan Pang Xi dapat mencarinya di ibu kota kekaisaran. Mata Lu Ming berbinar mendengar itu. Dugaan bahwa latar belakang Huachi terkait ibu kota semakin kuat. Tanpa berkata lebih jauh, Huachi melangkah pergi dan menghilang dari pandangan. Lu Ming berdiri sejenak, memandang ke arah kepergian sahabatnya. Dalam hati ia bertekad bahwa cepat atau lambat ia juga akan menjejakkan kaki di ibu kota kekaisaran dan melihat dunia yang lebih luas lagi. Bab 147. Setelah merenung sejenak, Lu Ming berjalan menuju aula misi. Ia memutuskan untuk mengambil tugas membasmi suku Dongyi. Membunuh anggota Dongyi serta binatang iblis yang mereka kendalikan bukan hanya memberinya poin kontribusi, tetapi juga kesempatan menyerap sari darah untuk meningkatkan kultivasi. Keuntungan ganda yang tidak mungkin ia lewatkan. Setelah menerima token misi, ia segera berangkat menuju kota Dongke di wilayah timur. Ia tidak menunggang kuda, melainkan mengandalkan teknik geraknya. Dengan tingkat penguasaan saat ini, kecepatannya jauh melampaui kuda bersisik hijau. Perjalanan itu sekaligus menjadi latihan untuk menyempurnakan teknik langkahnya. Tubuhnya ringan seperti angin, ujung kakinya hanya menyentuh rumput sebelum melesat puluhan meter ke depan. Sosoknya bergerak lincah bagaikan burung layang-layang, menghilang dari satu titik dan muncul di titik lain. Dalam 3 hari, ia telah tiba di luar kota Dongke. Kota Dongke adalah kota besar dengan tembok setinggi lebih dari 30 meter, jauh lebih megah dibanding kota angin api. Gerbang kota tertutup rapat dan dijaga ketat oleh tentara berbaju zirah besi. Setelah menunjukkan kartu identitas murid sekte pedang mistik, gerbang dibuka dan ia diizinkan masuk. Begitu ia melewati gerbang, pintu kembali ditutup. Di dalam kota, penjagaan jauh lebih ketat. 50.000 pasukan elit Kekaisaran Matahari Terik ditempatkan di sana untuk menekan pergerakan suku Dongyi. Walau secara lahiriah pasukan ini berada di bawah keluarga kerajaan, pada kenyataannya mereka lebih tunduk kepada sekte besar seperti sekte pedang mistik.
Seorang prajurit mengantarkannya ke kamp nomor 1, tempat para murid sekte berkumpul. Begitu memasuki perkemahan, Lu Ming mendengar keributan. Sejumlah murid muda terlihat berdebat sengit. Ia segera mengenali Pang Xi di antara sekelompok kecil murid yang tampak terdesak. Wajah Pang Xi memerah menahan amarah. Ia bersama 3 atau 4 murid lain yang kultivasinya memang belum tinggi. Di hadapan mereka berdiri sekelompok murid lain dengan sikap meremehkan. Beberapa suara arogan terdengar, menyindir bahwa murid dengan kultivasi rendah tidak pantas menerima misi ini, dan hanya akan mempermalukan sekte di medan perang. Mereka bahkan menuduh kelompok Pang Xi hanya ingin memanfaatkan situasi demi poin kontribusi. Lu Ming melangkah mendekat dengan tenang. Kehadirannya segera menarik perhatian. Beberapa murid mengenalinya dan ekspresi mereka berubah. Pang Xi menunjukkan wajah lega saat melihatnya. Seorang pemuda bermata segitiga yang sebelumnya paling vokal tiba-tiba terdiam ketika menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Namun di belakangnya muncul seorang murid lain dengan aura lebih kuat. Seorang murid peringkat perak yang telah mencapai ranah Grandmaster tingkat kedua. Murid bermata segitiga itu kembali berani setelah merasa memiliki sandaran. Ia menegaskan bahwa mereka hanya memikirkan keselamatan murid dengan kultivasi rendah. Lu Ming menanggapinya dengan santai. Ia bertanya tentang tingkat kultivasi pemuda itu. Ketika mendengar bahwa ia berada di puncak master tingkat 6, Lu Ming dengan nada dingin menyatakan bahwa tingkat seperti itu pun berbahaya di medan perang dan seharusnya ia sendiri yang mundur. Ucapan itu membuat wajah pemuda bermata segitiga memerah karena malu dan marah. Ia mencoba membalas dengan menyebut bahwa di belakangnya berdiri seorang Grandmaster tingkat kedua yang dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Namun sebelum kata-katanya selesai, sebuah tamparan keras melayang. Tubuh pemuda bermata segitiga itu terlempar dan jatuh keras ke tanah. Keheningan seketika menyelimuti perkemahan. Para murid yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Lu Ming berdiri dengan tenang, tatapannya dingin. Ia tidak menunjukkan sedikit pun niat mengalah. Murid peringkat perak yang dipanggil sebagai kakak senior Du, memandangnya dengan wajah muram. Tamparan tadi bukan hanya ditujukan kepada pemuda bermata segitiga, tetapi juga seakan menjadi tantangan langsung terhadap dirinya. Suasana di kamp nomor 1 menjadi tegang. Pertemuan antara murid perunggu terkuat dan murid peringkat perak tingkat 2 tampaknya tak terhindarkan, sementara bayangan perang melawan suku Dongi telah menunggu di luar tembok kota. Bab 148. Lu Ming mengerutkan bibirnya dengan senyum tipis, sikapnya tetap tenang di tengah ketegangan yang menggelayut. Si mata segitiga berusaha bangkit sambil memanggil kakak seniornya untuk membalas dendam. Namun wajahnya telah membengkak seperti kepala babi, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan beberapa giginya telah copot. Suaranya tak lagi jelas, hanya rintihan parau yang terdengar. Wajah kakak senior Du menjadi semakin suram. Beberapa murid peringkat perak dari Aula Harimau Putih melangkah maju dengan tatapan dingin. Mereka semua adalah master bela diri tingkat 1. Aura mereka menekan udara di sekitar. Di kejauhan, murid-murid dari halaman lain memperhatikan dengan bisik-bisik. Mereka menilai Lu Ming tetap arogan seperti biasanya. Bagi mereka, seorang jenius memang berbeda, tetapi kesombongan yang tak terkendali hanya akan mempercepat kehancuran. Seorang jenius yang belum matang tetaplah seorang pejuang biasa. Jika tidak tahu menahan diri di hadapan lawan yang lebih kuat, akhir hidupnya akan datang lebih cepat dari yang diduga. Sebagian berpendapat kekuatan tempur Lu Ming memang luar biasa. Bahkan master bela diri tingkat 1 bisa dirugikan jika melawannya. Namun menghadapi master bela diri tingkat 2, hasilnya akan berbeda. Mereka yakin Lu Ming akan segera merasakan pahitnya kekalahan. Kakak senior Du melangkah maju dengan aura dingin yang menekan. Ia menilai banyak jenius mati muda karena tak mampu mengendalikan diri dan tetap congkak di hadapan lawan yang tak terkalahkan. Namun bagi Lu Ming, menahan diri hanya diperlukan ketika menghadapi musuh yang benar-benar tak bisa dilawan. Jika lawan dapat dikalahkan dengan satu gerakan telapak tangan, tidak ada alasan untuk mundur. Niatnya jelas. Ia percaya Du Feng dapat ditekan hanya dengan satu gerakan. Du Feng tertawa keras karena amarah yang meluap. Ia menghentakkan kaki ke tanah, menimbulkan dentuman berat seperti palu raksasa menghantam bumi. Aura dari tubuhnya meledak, berat dan kokoh laksana gunung. Kekuatannya jauh melampaui master bela diri tingkat 9. Sebagai master bela diri tingkat 2, ia mampu membunuh sekelompok master bela diri tingkat 9, hanya dengan satu gerakan ringan. Tangan Du Feng memancarkan cahaya kehijauan. Sebilah pedang panjang terbentuk dari ki esensial, berkilau seperti giok hijau. Dengan tebasan tajam, ki pedang berdesis menebas udara menuju Lu Ming.
Kekuatan itu bahkan terasa lebih kuat daripada Jian Wuchen. Namun Lu Ming bukan lagi master bela diri tingkat 9 seperti sebelumnya. Tanpa memandang pedang yang datang, ia melayangkan satu pukulan. Tinju itu diselimuti cahaya merah menyala, seperti bola api yang mengandung daya ledak luar biasa. Dentuman dahsyat mengguncang udara. Pukulan Lu Ming menghancurkan ki pedang sekaligus pedang esensial yang terbentuk dari ki. Serangannya tak berhenti dan terus melaju ke depan. Mata Du Feng membelalak, ketidakpercayaan melintas di wajahnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mundur dengan cepat. Sebilah pedang roh sejati muncul di tangannya, dipasang sebagai perisai terakhir. Benturan keras terdengar ketika tinju Lu Ming menghantam pedang roh itu. Gelombang kekuatan yang brutal meledak. Tubuh Du Feng terpental seperti peluru meriam, melesat lebih dari 30 meter sebelum menghantam dinding. Dinding itu hancur berkeping-keping, debu mengepul memenuhi udara. Semua yang menyaksikan terdiam, napas tertahan. Murid-murid dari 4 aula terperangah, mata mereka hampir terlonjak keluar. Hanya dengan satu pukulan, Du Feng yang berada di tingkat 2 master bela diri agung, dipukul terbang tanpa perlawanan berarti. Perbedaan kekuatan itu terasa seperti jurang antara gunung dan kerikil. Sebagian mulai berspekulasi bahwa Lu Ming telah menembus alam master bela diri agung. Tidak ada yang pernah mendengar master bela diri tingkat 9 mampu memukul mundur master bela diri agung tingkat 2 dengan satu pukulan. Bagi mereka, hanya penembusan alam yang dapat menjelaskan semua itu. Si mata segitiga membeku dalam ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat setelah menyadari betapa besar kesalahan yang telah dibuatnya. Di antara puing-puing dinding, Du Feng bangkit dengan susah payah. Tubuhnya penuh debu dan terlihat sangat menyedihkan. Ia melemparkan ancaman bahwa Aula Harimau Putih masih memiliki master bela diri agung tingkat 3 bahkan tingkat 4. Namun kata-kata itu terdengar hampa sebelum ia pergi dengan wajah tertunduk, tak sanggup menanggung rasa malu lebih lama. Lu Ming hanya tersenyum tipis dan tidak memedulikannya. Pang Xi mendekat dan menyatakan kekagumannya atas peningkatan kekuatan Lu Ming. Ia telah berada di tempat itu selama 2 hari. Keduanya kemudian berjalan menuju kamp militer sambil membicarakan situasi. Menurut Pang Xi, 3 hari sebelumnya suku Dongi sempat menyerang kota Dongque, tetapi mundur tak lama kemudian. 2 hari terakhir relatif tenang. Lu Ming mengingatkan Pang Xi agar tidak gegabah saat pertempuran dimulai. Dalam pertempuran besar, puluhan ribu tentara akan menyerbu bersama. Kultivasi Pang Xi baru mencapai master bela diri tingkat 2, terlalu berisiko jika ceroboh. Pang Xi menyatakan ia hanya ingin melatih diri dan tidak berniat mati sia-sia. Di kamp militer, para prajurit menjaga ketat wilayah tersebut. Murid-murid sekte pedang mistik memiliki status khusus sehingga saat tidak ada pertempuran besar, mereka relatif bebas. Hari pertama berlalu tanpa gangguan. Hari kedua juga tetap tenang. Aula Harimau Putih tidak datang membuat masalah. Pada hari ketiga kedatangan Lu Ming, suara genderang perang tiba-tiba menggema seperti guntur bergulung di seluruh perkemahan. Suku Dongi kembali menyerang. Lebih dari 2.000 murid sekte pedang mistik yang telah berkumpul beberapa hari terakhir segera bergerak menuju tembok kota. Sebagian besar adalah murid perunggu dan sekitar 100 orang murid perak. Setelah menahan diri beberapa hari, semangat mereka berkobar saat kesempatan meraih poin kontribusi datang. Lu Ming dan Pang Xi bergegas ke tembok kota. Pasukan kota Dongque telah bersiaga penuh, busur dan panah telah dipersiapkan. Dari kejauhan, arah pegunungan di tepi laut, terdengar gemuruh berat seperti ribuan langkah menghantam bumi. Tanah mulai bergetar. Di cakrawala muncul bayangan hitam pekat. Itu bukan awan gelap, melainkan pasukan makhluk iblis. Harimau, serigala, macan tutul, dan berbagai jenis lainnya berlari bersama. Beberapa bahkan terbang di udara. Di atas punggung setiap makhluk iblis berdiri 1 atau 2 prajurit suku Dongi. Jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Raungan makhluk iblis mengguncang langit. Aura pembunuh membumbung tinggi saat pasukan itu melaju seperti gelombang hitam yang tak terbendung, menyerbu menuju kota Dongque dengan kekuatan bagian gunung yang bergerak. Bab 149. Ekspresi para murid sekte pedang mistik berubah drastis saat menyaksikan pemandangan di kejauhan. Sebagian menjadi sangat serius, sebagian lain memucat dengan ketakutan yang tak mampu mereka sembunyikan. Puluhan ribu binatang iblis berlari bersama, di antara mereka bercampur para prajurit Dongi. Gelombang pasukan itu membentang seperti lautan hitam yang menutupi cakrawala, seakan mampu menghancurkan segala yang menghalangi. Para murid sekte pedang mistik terbiasa berlatih atau bertarung 1 lawan 1.
Mereka belum pernah menyaksikan perang berskala seperti ini. Kesombongan yang sebelumnya mereka miliki perlahan sirna. Mereka dulu mengira orang Dongi hanyalah sasaran untuk meraih poin kontribusi. Kini mereka menyadari bahwa ini adalah perang sesungguhnya. Dalam perang sebesar ini, mampu bertahan hidup saja sudah merupakan keberuntungan. Sebagian murid merasakan kaki mereka melemah. Ada yang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di antara semua itu, Lu Ming tetap tenang. Ia memahami bahwa di hadapan kekuatan ribuan pasukan, hanya keteguhan hati yang dapat menjaga pikiran tetap jernih. Api semangat dalam dirinya menahan guncangan batin yang melanda yang lain. Di atas tembok kota, seorang jenderal berbaju zirah besi memberi perintah. Para prajurit serempak mengangkat busur panjang dan menarik tali hingga penuh. Tatapan mereka terkunci pada gelombang binatang iblis yang semakin mendekat. Sebagian besar prajurit itu hanya berada di alam prajurit. Kultivasi mereka memang lebih rendah dibanding murid sekte, namun mereka telah lama ditempa medan perang. Ketahanan mental mereka jauh lebih kuat. Gemuruh semakin mendekat, tanah bergetar hebat di bawah injakan ribuan makhluk. Saat jarak cukup dekat, perintah serangan diberikan. Puluhan ribu tentara meraung serempak, suara mereka mengguncang langit tanpa kalah oleh raungan binatang iblis. Hujan anak panah melesat seperti awan hitam. Banyak binatang iblis tertembak dan roboh, namun jumlah mereka terlalu banyak. Gelombang serangan tetap melaju tanpa rasa takut. Gelombang panah kedua dan ketiga kembali dilepaskan. Raungan, jeritan, dan bau darah memenuhi udara. Pemandangan itu tragis dan brutal. Beberapa murid sekte pedang mistik mulai berkeringat dingin. Dalam perang seperti ini, anak panah turun seperti hujan. Seberapa kuat pun pelindung ki sejati, tubuh tetap bisa ditembus oleh rentetan serangan tanpa henti. Ketakutan mulai menguasai sebagian murid. Dengan berbagai alasan, puluhan orang diam-diam meninggalkan tembok kota dalam sekejap. Lu Ming menggeleng dalam hati. Orang yang mundur hanya karena tekanan seperti ini tidak akan melangkah jauh di masa depan. Tak lama kemudian, Gubernur Kota Dongke Fu Liang berjalan mendekat. Ia meminta para murid fokus menghadapi prajurit Dongyi dan binatang iblis tingkat tinggi. Binatang iblis tingkat 1 sulit menembus tembok kota yang tinggi dan kokoh, namun binatang iblis tingkat 2 dan 3 memerlukan penanganan para murid sekte. Di pihak pasukan kota, jumlah master bela diri agung sangat terbatas, dan sebagian besar adalah para jenderal. Serangan balasan pun datang dari pihak Dongyi. Anak panah kecil ditembakkan dari atas punggung binatang iblis. Perisai-perisai segera diangkat di atas tembok kota. Dentingan logam terdengar saat panah menghantam perisai. Hanya sedikit yang berhasil melukai prajurit. Serangan balasan kembali dilepaskan dari tembok kota. Setelah beberapa gelombang, binatang iblis telah mencapai kaki tembok. Orang-orang Dongyi berteriak penuh semangat perang. Mereka mengendalikan binatang iblis untuk memanjat dan menerobos pertahanan. Dari atas, kayu gelondongan dan tabung api yang menyala dijatuhkan tanpa henti. Jeritan kesakitan bergema. Medan perang berubah menjadi lautan darah dan api. Lu Ming akhirnya memahami alasan sekte mengirim murid 4 aula ke medan ini. Hanya melalui perang berdarah seperti ini, tekad seseorang dapat ditempa hingga tingkat lebih tinggi. Raungan keras terdengar saat seekor binatang iblis berhasil mencapai puncak tembok. Prajurit Dongyi di atasnya segera melepaskan panah. Fu Liang bergerak pertama. Dengan tebasan pedang yang dahsyat, ia membelah prajurit Dongyi beserta binatangnya menjadi 2. Kultivasinya setidaknya berada di tingkat 3 master bela diri agung, kekuatannya luar biasa. Para murid sekte pedang mistik pun menyerbu. Cahaya pedang, sabetan golok, dan kekuatan tinju memenuhi tembok kota. Lu Ming menggerakkan tangannya dan tombak api tung muncul. Dengan satu tusukan, ia memaku seekor binatang iblis ke dinding kota. Bersama Pang Xi, ia bergerak cepat, membantai setiap musuh yang berhasil naik. Begitu para murid sekte turun tangan, gelombang pertama penyerbu langsung dipukul mundur. Banyak binatang iblis dan prajurit Dongyi tewas dalam waktu singkat. Tiba-tiba terdengar perintah mundur dari pihak Dongyi. Suara trompet menggema, dan gelombang makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai surut menuju pegunungan di tepi laut. Semua orang tercengang. Serangan itu baru saja dimulai, namun pasukan Dongyi telah mundur. Sebagian murid tertawa puas, menganggap musuh gentar oleh kekuatan mereka. Namun Fu Liang mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Serangan sebesar ini tidak mungkin dihentikan begitu saja tanpa tujuan. Lu Ming pun memiliki firasat yang sama. Nalurinya mengatakan bahwa semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Pasukan Dongyi menghilang secepat kemunculan mereka. Setelah itu, medan perang dibersihkan.
Luming memanfaatkan kesempatan untuk menyerap sari darah dari binatang iblis dan prajurit Dongi tingkat tinggi. Namun sebagian besar yang tewas hanyalah tingkat rendah. Ia memang menemukan beberapa yang berada di atas tingkat 6 alam master, tetapi jumlahnya sedikit dan tidak ada master bela diri agung. Hasilnya tidak banyak membantu peningkatan kultivasinya. Sehari berlalu, genderang perang kembali berbunyi. Dongi menyerang lagi, namun pola yang sama terulang. Serangan singkat, kemudian mundur. Hari ketiga pun demikian. Kini semakin banyak orang menyadari kejanggalan. Tindakan Dongi tampak seperti upaya mengganggu dan menguras tenaga, bukan serangan sungguhan untuk merebut kota. Sebuah bayangan rencana yang lebih besar seolah tengah disusun di balik layar peperangan ini. Bab 150. Fu Liang merasa situasi semakin ganjil. Ia segera mengirim pengintai untuk berpatroli di sekitar kota Dongke, khawatir suku Dongi sedang menyusun rencana tersembunyi. Pada hari keempat, pasukan Dongi kembali muncul. Namun kali ini mereka tidak langsung menyerang. Puluhan ribu binatang iblis berhenti beberapa ribu meter dari kota, berada di luar jangkauan panah. Di atas tembok kota, para prajurit dan murid sekte pedang mistik saling berpandangan, tidak memahami maksud tindakan itu. Tak lama kemudian, seorang pemuda Dongi menunggang harimau maju sekitar 100 meter. Tatapannya tajam ke arah tembok kota. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bahe, berusia 19 tahun, dan secara terbuka menantang para jenius sekte pedang mistik yang berusia di bawah 20 tahun untuk bertarung. Suara lantangnya menggema luas di medan perang. Puluhan ribu tentara kota Dongke terdiam. Alih-alih melancarkan serangan besar, Dongi justru mengirim seorang pemuda untuk menantang duel. Tujuan mereka jelas untuk mengguncang moral. Fu Liang mengerutkan kening, namun tantangan itu tidak bisa diabaikan. Dongi hanyalah suku kecil dibanding kekaisaran matahari Trik. Jika sekte pedang mistik, salah satu dari 5 sekte besar, menolak tantangan seorang pemuda, reputasi mereka akan tercoreng, dan semangat pasukan akan runtuh. Fu Liang memperingatkan para murid agar berhati-hati terhadap kemungkinan jebakan. Seolah memahami kekhawatiran itu, pasukan binatang iblis Dongi mundur hingga 10 mil jauhnya. Dengan jarak sejauh itu, bahkan jika terjadi serangan mendadak, para murid masih memiliki cukup waktu untuk kembali ke kota. Para murid sekte pedang mistik mulai berdiskusi. Pihak lawan dengan jelas membatasi usia di bawah 20 tahun. Siapapun yang melampaui usia itu tidak dapat turun tangan. Sebagian bersikap hati-hati. Jika Bahe berani menantang, ia pasti memiliki kepercayaan diri besar. Sebagian lain meremehkan, menganggap suku kecil seperti Dongi mustahil memiliki jenius luar biasa. Namun ada pula yang menduga bahwa Bahe mungkin telah mencapai ranah master bela diri agung. Dari aula Harimau Putih, seorang pemuda tinggi melangkah maju. Ia adalah Duan Mu Yunfei, berusia 20 tahun, dan telah menembus tingkat pertama master bela diri agung. Namanya hampir masuk peringkat perunggu, dan ia dikenal berbakat. Ia melompat turun dari tembok kota dan berjalan menuju Bahe. Keduanya berdiri berhadapan di medan terbuka. Duan Mu Yunfei menyerang lebih dulu. Pedang panjangnya menusuk cepat 3 kali, cahaya pedang berkelebat secepat kilat. Serangan itu cukup untuk membunuh master bela diri tingkat 9 biasa dalam sekejap. Namun tubuh Bahe sedikit membungkuk seperti harimau siap menerkam. Dengan satu langkah ringan, ia menghindar dengan kecepatan mencengangkan. Orang-orang di atas tembok tersentak. Kecepatan itu jelas bukan milik kultivator biasa. Duan Mu Yunfei segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan 9 tebasan beruntun. Ki pedang memenuhi udara, menutup semua jalur mundur. Namun tepat saat itu, cahaya putih seperti sinar bulan melintas. Gerakan Bahe begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Hanya kilatan singkat yang tertangkap mata. Sesaat kemudian kepala Duan Mu Yunfei terlempar ke udara. 1 tebasan, selesai. Di atas tembok kota, keterkejutan menyebar seperti gelombang. Banyak yang bahkan tidak sempat melihat bagaimana pedang itu diayunkan. Fu Liang semakin muram. Jelas Dongi telah datang dengan persiapan matang, bahkan mengirim jenius terbaik mereka. Seorang murid lain, Liu Cheng, melompat turun. Ia berada di puncak tingkat pertama master bela diri agung, dan telah menguasai teknik bela diri tingkat rendah kelas hitam hingga tahap cukup tinggi. Harapan kembali muncul di hati para murid. Liu Cheng menyerang dengan teknik pedang meteor. Tubuhnya melesat seperti bintang jatuh. Serangannya tajam dan penuh kekuatan. Namun sekali lagi, cahaya pedang Bahe berkilat. Kepala Liu Cheng terjatuh ke tanah sebelum banyak orang menyadari apa yang terjadi.
Dua jenius sekte pedang mistik tewas hanya dengan satu tebasan masing-masing. Kini tidak ada lagi suara meremehkan. Wajah para murid berubah pucat, mereka akhirnya menyadari bahwa Bahe bukan sekadar berbakat biasa. Kemampuan untuk membunuh kultivator puncak tingkat pertama Master Bela Diri Agung dengan satu pedang menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Pertanyaan yang sama muncul di benak semua orang. Sebenarnya pada tingkat kultivasi apa Bahe berada? Ketegangan menyelimuti tembok kota Dongke, dan untuk pertama kalinya para murid sekte pedang mistik merasakan tekanan nyata dari seorang jenius muda suku Dongi.